تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi macam-macam air. Air merupakan hal penting terkait ibadah dalam agama Islam, karena air adalah salah satu media untuk melakukan toharoh, sedangkan toharoh merupakan salah satu syarat sah ibadah sholat dan ibadah lainnya. Kebanyakan para ulama fikih membahas air di awal kitab-kitab mereka. Pada video ini, akan kita paparkan sedikit pembahasan tentang air. Air ditinjau dari tempat keluarnya. Ditinjau dari tempat keluarnya, air terbagi menjadi 7. 3 macam dari langit, yakni air hujan es, dan air salju. Sedangkan 4 macam berasal dari bumi, yakni air laut, air sumur, air sungai, dan air sumber. At-Takrirat As-Sadidah. 7 jenis air ini sah digunakan untuk bersuci selama masih dalam keadaan aslinya karena termasuk kategori air mutlak. Air ditinjau dari suci dan tidaknya. Adapun jika ditinjau dari sisi suci dan tidaknya, air terbagi menjadi 3 bagian. 1. Air suci dan menyucikan atau air mutlak. Jenis pertama, air suci dan menyucikan, atau biasa disebut juga dengan air mutlak. Hanya air jenis inilah yang sah digunakan untuk toharoh, seperti wudu dan mandi junub. Air ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Para ulama mendefinisikan air mutlak sebagai air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dengan masih tetap sifat-sifat aslinya tanpa ada keterangan tambahan yang wajib disertakan ketika menyebut kata air. Jika harus menyebut keterangan tambahan setelah kata air, maka itu tidak dinamakan air mutlak lagi, misal air teh dan air bunga mawar. Air teh bukan termasuk air mutlak karena tidak bisa kita sebut air saja, namun harus menyertakan keterangan tambahan, yaitu kata teh. Begitu juga dengan air mawar, air perasan tebu, dan yang semisalnya. Adapun jika keterangan tambahan tersebut tidak disebutkan, maka air tersebut masih tergolong air mutlak. Contohnya air laut, air sumur, air keran, dan yang lainnya. Kita bisa menyebut dengan air saja atau menyertakan kata tambahan. Di antara dalil bahwa air mutlak itu suci dan menyucikan adalah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qama a'rabiyyun fabala fil masjid, fatanawalahu an-nas." فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Yang artinya, seorang Arab Badui berdiri di dalam masjid lalu kencing. Kemudian para sahabat segera bertindak untuk melarangnya. Lantas Nabi SAW berkata pada mereka, "Biarkanlah ia dan guyurlah air kencing tersebut dengan 1 ember air, karena sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, bukan mempersulit." Hadis riwayat Bukhari. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa hanya air mutlak saja yang sah digunakan untuk bersuci, seperti untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, adalah firman Allah Ta'ala, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura", yang artinya, dan kami telah menurunkan dari langit air sebagai alat untuk bersuci. Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Sisi pendalilannya bahwa seandainya benda cair lain selain air mutlak bisa digunakan untuk bersuci, maka akan hilang makna ayat yang berbicara dalam konteks anugerah dari Allah. Allah juga berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba", yang artinya, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Sisi pendalilannya bahwa hukum asal perintah adalah wajib, dan ketika disebutkan kata air, maka yang dimaksudkan adalah air mutlak. Seandainya ada benda cair lain selain air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci, niscaya tidak perlu diperintahkan untuk melakukan tayamum. Tuhfatut Thullab. Keterangan yang semisal juga diberikan oleh Al-Allamah Muhammad Al-Qurdi
ketika menjelaskan pendalilan dari ayat di atas. Beliau mengatakan, lafadz tayammamu adalah bentuk perintah yang berkonsekuensi hukum wajib. Seandainya ada sesuatu selain air yang bisa menghilangkan hadas, tentu tidak akan diwajibkan tayamum ketika tidak mendapatkan air, dan tentunya Allah akan mengarahkan kita untuk menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa alat untuk menghilangkan hadas dan najis terbatas dengan air saja. Al-Hawasi Al-Madaniyah. Menggunakan batu untuk istinja. Jika dikatakan bahwa hanya air mutlak saja yang bisa menghilangkan najis, lantas bagaimana dengan batu yang sah digunakan untuk istinja? Batu yang digunakan untuk istinja sejatinya hanya meringankan najis saja dan tidak bisa menghilangkan najis secara total. Al-Allamah Muhammad Al-Ghurdi mengatakan, para ulama memberikan banyak syarat agar dibolehkan istinja dengan batu. Seandainya batu itu bisa menghilangkan najis secara total, niscaya tidak diperlukan syarat yang begitu banyak. Al-Hawasi Al-Madaniyah. Air mutlak dari sisi hukumnya. Ditinjau dari sisi hukumnya, air mutlak dibagi menjadi dua macam. 1. Air suci dan menyucikan tidak makruh digunakan, seperti air yang telah disebutkan di atas. 2. Air suci menyucikan, namun makruh digunakan, seperti air yang sangat panas, air yang sangat dingin, dan air musyammas, atau air yang terkena sinar matahari dengan syarat-syarat tertentu. Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Air suci menyucikan, namun makruh digunakan. Air yang sangat panas dan sangat dingin makruh digunakan untuk bersuci. Hal ini karena bisa menghalangi kesempurnaan wudhu dan bisa membahayakan anggota badan. Adapun air yang panas atau dinginnya sedang, maka tidak makruh. Hukum makruh ini tidaklah bertentangan dengan perintah untuk berwudhu di saat kondisi yang tidak disukai seperti saat dingin. Karena makruh di sini untuk penggunaan air yang sangat dingin dan bukan dingin yang biasa. Air musyammas. Dimakruhkan juga bersuci dengan air musyammas, yaitu air yang terkena panas sinar matahari. Tidak ada bedanya apakah air tersebut sedikit atau banyak, yaitu 2 kulah atau lebih, tertutup ataukah terbuka, tetap dihukumi makruh. Akan tetapi, jika terbuka, yaitu terkena sinar matahari langsung, lebih dimakruhkan dibanding dengan yang tertutup karena dampak yang ditimbulkan dari panas sinar matahari lebih besar. Qutul Habibil Gharib. Air musyammas ini makruh digunakan karena dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit sopak atau vitiligo, yaitu belang pada kulit pada badan manusia. Tidak ada bedanya apakah digunakan di luar badan atau di dalam badan, semisal untuk minum. Adapun jika digunakan untuk mencuci pakaian, maka tidak makruh dengan syarat dipakai setelah kering, tidak langsung dipakai setelah dicuci. Penggunaan air musyammas dihukumi makruh jika terpenuhi syarat-syarat berikut. 1. Wadah yang terbuat dari logam seperti besi dan tembaga, kecuali emas dan perak. Hal ini disebabkan kemurnian bahan emas dan perak yang tidak melepas partikel ketika terkena panas matahari. Namun dari sisi penggunaan, hukumnya haram menggunakan wadah yang bahannya terbuat dari emas dan perak. Wadah yang terbuat dari logam akan mengeluarkan partikel berbau busuk yang naik ke permukaan air. Partikel inilah yang jika mengenai badan bisa menyebabkan penyakit sopak atau vitiligo. Jika wadah air musyammas terbuat dari bahan selain logam, seperti plastik, batu bata, dan yang lainnya, maka tidak makruh digunakan. 2. Di daerah yang sangat panas, seperti Hijaz dan Hadramaut, bukan daerah yang panasnya sedang, seperti Mesir, dan bukan pula daerah yang dingin, seperti Syam. 3. Digunakan pada saat panas. Jika air musyammas telah berubah menjadi dingin, maka tidak makruh digunakan. 4. Digunakan pada badan, bukan pada selainnya. 5. Masih ada air lain yang bisa digunakan untuk bersuci. Jika tidak ada air, kecuali air musyammas, maka wajib menggunakan air musyammas untuk bersuci dan wajib membelinya jika harus membeli. Al-Minhaj Al-Qawim. Jika tidak terpenuhi satu atau lebih syarat-syarat di atas, maka tidak makruh menggunakan air musyammas. Dalil makruhnya menggunakan air musyammas. Di antara dalil yang menjadi dasar makruhnya menggunakan air musyammas antara lain, 1. Dalil umum tentang perintah meninggalkan perkara yang meragukan.
Penggunaan air musyammas termasuk hal yang meragukan karena bisa menyebabkan penyakit sopak menurut persangkaan yang kuat. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, yang artinya, tinggalkan sesuatu yang meragukan dan beralihlah pada sesuatu yang tidak meragukan. Hadis riwayat An-Nasa'i. 2. Dalil khusus atau asar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam kitabnya Umar tidak menyukai mandi menggunakan air musyammas. Beliau berkata, air musyammas bisa menyebabkan penyakit sopak atau vitiligo. Demikian juga Ad-Daruqutni meriwayatkan dalam sunannya dari jalur Ismail bin Ayyas. Umar bin Khattab berkata, janganlah kalian mandi dengan air musyammas, karena bisa menyebabkan penyakit sopak atau vitiligo. Sunan Ad-Daruqutni. 3. Perkataan seorang pakar kedokteran, yaitu Ibnu Nafis. Ibnu Nafis menyatakan bahwa air musyammas dengan syarat-syarat tertentu bisa menyebabkan penyakit sopak, yaitu vitiligo. Al-Hawasi Al-Madaniyah. Dengan adanya dalil dari asar Umar radhiyallahu anhu dan keterangan dari pakar kedokteran, maka penggunaan air musyammas pada badan hukumnya makruh dari sisi syariat dan medis. Dampak dari hukum makruh dari sisi syar'i adalah diberi pahala jika ditinggalkan. Berbeda jika hanya makruh dari sisi medis saja, maka tidak berpahala jika meninggalkannya karena hanya masuk kategori arahan. Adapun An-Nawawi berpendapat tidak makruhnya penggunaan air musyammas kecuali hanya dari sisi medis saja dengan syarat ada bukti-bukti medis yang menyertainya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.